Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Pemirsa dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat membahagiakan bagi kita pada sore hari ini menjelang buka puasa kembali kita melanjutkan kegiatan kita atau kajian kita, kajian Islam ideologis jelang buka puasa. Masih dalam bahasan yang berkaitan dengan akidah Islam atau keyakinan Islam, yang akan kita coba angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang hidayah wa dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang kadang ketika belum melakukan sebuah perintah atau masih berada di dalam kegelapan yang tidak berjalan di atas petunjuk Islam, dia mengatakan saya belum dapat petunjuk. Atau dia mengatakan Tuhan belum memberi saya petunjuk sehingga saya belum bisa melakukan satu perintah atau belum bisa meninggalkan sebuah larangan. Kadang-kadang sebagian dari kita mengatakan seperti ini sehingga seolah-olah ketika dia menyimpang dari jalan Islam, yang disalahkan adalah Allah belum memberikan hidayah bagi dia. Sehingga yang salah bukan dirinya, tetapi Allah belum memberikan kepada dia petunjuk untuk berjalan di atas kebenaran Islam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini topik yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Ini tentang apakah betul manusialah yang harus berusaha untuk meraih petunjuk itu, ataukah seseorang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk itu atau menjauh dari kesesatan itu, barulah dia bisa meraih petunjuk itu atau menghindarkan diri dari kesesatan itu. Nah, pemirsa dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa walladzina jahadina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjuki dia pada jalan kami. Di saat yang lain kita juga membaca ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Bagaimana kita mendudukkan ayat-ayat ini sehingga kita bisa mengambil sebuah pemahaman yang benar terhadap Islam ini, sehingga kita tidak terjebak pada sebuah keyakinan yang salah atau sebuah pengungkapan pemikiran yang keliru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang petunjuk, paling tidak ada 3 kategori petunjuk yang kita bisa pahami atau hidayah yang kita bisa pahami dalam khazanah pemikiran Islam. Yang pertama ada yang disebut dengan hidayatul khalqiyah, hidayah penciptaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia 2 potensi besar dalam diri kita, yakni setiap orang itu dibekali dengan naluri beragama. Tidak ada satupun manusia normal yang kemudian Allah tidak berikan kepadanya insting untuk beragama, dan itu yang kita sebut dengan ghorizatut tadayyun. Dalam diri setiap orang ada rasa lapar, ada rasa haus, yang itu bagian dari potensi kehidupan. Tetapi dari sisi insting, naluri, dalam diri setiap orang Allah letakkan pada dirinya
keinginan untuk memutuskan rasa rendah terhadap kekuatan di luar dirinya, dan keinginan untuk menyucikan sesuatu. Dan ini yang disebut dengan naluri beragama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia terbesar bagi manusia, yakni potensi berpikir atau akal pikiran. Dan inilah yang disebut sebetulnya dengan hidayah penciptaan. Yang dengan itu nanti akan connect dan akan nyambung untuk bisa menerima hidayah yang kedua, yakni hidayatul irsyad, ya, wal bayan. Sebuah hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kabar gembira dan peringatan, membawa petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta. Dari Pencipta alam semesta ini yang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dibekali dengan Al-Quranul Karim yang turun di bulan suci Ramadan ini, dan itulah sebetulnya disebut dengan hidayah petunjuk yang sebenarnya. Jadi yang pertama adalah potensi dalam diri manusia untuk menyembah yang itu ada pada diri setiap orang. Itulah sebabnya terkadang kita menjumpai satu orang yang terkucil di sebuah tempat yang tidak terkontak dengan dunia luar, tetapi senantiasa ada dalam dirinya untuk menyembah sesuatu. Ketika dia tidak mendapatkan petunjuk, ya, maka insting menyembah itu akan dia lampiaskan terhadap penyembahan terhadap berhala, ataupun penyembahan kepada sesuatu, kepada yang tidak benar. Tetapi naluri itu ada pada diri setiap orang. Maka ketika datangnya petunjuk itu nyambung bahwa ada naluri, ada pemikiran, ada akal yang ada pada dirinya, kemudian datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oleh Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang dariku petunjuk, siapa yang mengikuti petunjuk itu tidaklah mereka tersesat dan tidaklah mereka menjadi susah. Maka ayat ini juga menyebutkan bahwasanya potensi naluri, potensi akal yang kemudian Allah turunkan kepadanya kitab suci, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada kalimat faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan pernahlah dia tersesat dan tidak akan pernah dia mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Maka tidaklah benar ketika seseorang itu terjebak dalam sebuah kemaksiatan, kemudian dia mengatakan Allah belum memberikan padanya petunjuk. Karena pada dirinya Allah telah berikan pendengaran, penglihatan, hati, dan itu adalah komponen-komponen untuk orang itu bisa berakal dan berpikir. Dan dalam dirinya pun telah Allah letakkan sebuah potensi untuk menyembah yang disebut dengan gorizah tadayun atau insting untuk mensucikan. Yang kalau ini bisa menyatu potensi ini, maka pasti dia akan berada di dalam jalan yang lurus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Maka kemudian ketika ada seseorang yang kemudian sudah setiap hari mendengarkan orang membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat ke jalan yang benar, pada dirinya pun ada pendengaran, penglihatan, ada indera, kemudian dengan kata lain dia punya akal pikiran, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian mengatakan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi ada orang yang sudah sekian hari, sekian lama mendengarkan nasihat dan petunjuk, mendengarkan kitab suci Al-Quran dibacakan, tetapi kemudian karena dirinya tidak berusaha untuk mengikuti petunjuk itu, maka inilah barangkali yang seseorang yang dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan hidayah taufik karena memang tidak ada upaya pada diri seseorang itu untuk menjemput kebenaran dan kebaikan. Maka ketika seseorang sudah bersungguh-sungguh untuk berusaha berjalan di atas kebenaran,
maka pasti Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengikuti petunjuk dan kebenaran itu. Inilah yang oleh Allah katakan, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang telah bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan tunjuki dia ke jalan kebenaran. Maka kalau seseorang itu dinasihati terus, mendengarkan kebaikan, banyak orang yang telah memberikan petunjuk, tapi memang tidak ada keinginan dalam dirinya untuk mengikuti petunjuk itu, lebih senantiasa condong kepada kebatilan dan kemusyrikan, kekufuran, maka inilah yang dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau sekali-kali tidak akan mampu untuk memberi petunjuk kepada seseorang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang beri petunjuk. Maknanya adalah yang kita butuhkan, seseorang itu memang harus bersungguh-sungguh untuk mencari dan menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti kebaikan. Islam sendiri menyatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Maka barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Artinya manusia itu diberikan oleh Allah sebuah pilihan-pilihan yang manusia akan dihisap berdasarkan pada pilihan-pilihan dia terhadap kehidupannya. Ketika seseorang lebih memperturutkan hawa nafsunya dan memilih jalan keburukan, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang senantiasa memang memusuhi kebenaran, maka bisa jadi dia tidak akan mendapatkan petunjuk karena kekufuran itu, dan semakin mengental dalam dirinya. Yang ini dikatakan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu berikan peringatan ataukah tidak kamu beri peringatan. Kenapa? Karena dalam dirinya memang senantiasa ada dorongan untuk melakukan perlawanan dan tidak ada kelembutan untuk menyambut kebaikan ini atau petunjuk itu secara damai dan sukarela. Tapi ketika seseorang itu sudah ada ketundukan dalam dirinya, ada orang yang awalnya keras menentang kebenaran, tetapi ada satu titik dia membuka akalnya, pikirannya, maka pada saat itulah hidayah taufik akan dimudahkan bagi dia untuk menerima kebenaran ini. Semoga insya Allah bagi kaum muslimin tidak boleh lagi kemudian menyalahkan Allah ketika dia terjebak di dalam kekufuran, karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu pemurah menganugerahkan dalam diri kita insting beragama, telah memberikan kepada kita akal pikiran, dan Allah pun telah menunjuki kita dengan Al-Quran yang dibacakan setiap hari. Maka jika kita berpaling dari kebenaran itu, maka kesalahan itu mesti ditimpakan kepada pelaku yang tidak mau tunduk pada kebenaran. Mudah-mudahan kita semua bisa membuka diri, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai sebuah umat, seorang pemimpin atau tokoh yang dibekali oleh Allah pikiran, dibekali oleh Allah kitab suci, untuk senantiasa tunduk pada kebenaran ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.